Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikum Pemrograman Jaringan Event Workshop, eh, kami beranggotakan 2 orang, yaitu pertama ada Muhammad Wildan Nitya. Dan saya Rifda Dwi Arianti. Kami di sini akan mempresentasikan soal bagaimana mengintegrasikan antara web event workshop menggunakan N8S sebagai workflow-nya dan Google Sheet sebagai database-nya. Jadi di sini ada latar belakang pembuatan pendaftaran yang tidak manual. Ada beberapa kendalanya, yaitu data peserta tidak terstruktur, proses verifikasi jadi lambat, konfirmasi pendaftaran terlambat, beban kerja administratif jadi tinggi, terus yang terakhir ada resiko human error jadi meningkat. Kemudian ada komponen sistemnya itu pertama menggunakan front end ini sebagai interface dari website form, yaitu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian untuk deploy-nya ini kita menggunakan Cloudflare dan SSL otomatis dan distribusi global. Kemudian untuk workflow engine-nya sebelum saya sebutkan tadi, kita menggunakan dengan N8N dengan 3 node utama. Yang pertama itu kita menggunakan webhook, kemudian yang kedua itu Google Sheet sebagai database-nya, kemudian Gmail sebagai pengirim notifikasi. Kemudian yang terakhir itu ada backend storage, yaitu menggunakan Google Sheet sebagai database, kemudian Gmail API untuk email service. Nah, di yang kita lakukan ini terdapat 3 step. Yang pertama kita backend setup, itu yang pertama kita instalasi N8N-nya, terus yang kedua konfigurasi Google Workspace, aktivasi Google Sheet API, aktivasi Gmail API, dan membuat OAuth 2.0 credential. Terus yang ketiga mempersiapkan database menggunakan Google Sheet yang berjudul Event Registration Database dengan strukturnya ada nama, email, WhatsApp, instansi, sesi, dan tanggal daftar. Terus yang keempat pembuatan workflow-nya ada 3 nodes. Ini ada menggunakan webhook, terus ada Google Sheet sama Gmail. Terus yang kelima testing via execute dari node N8N-nya. Terus yang step kedua dari front end development ini, yang pertama itu menggunakan desain interface menggunakan HTML, CSS untuk gradient styling, kemudian JavaScript yaitu untuk from handling-nya. Kemudian kita mendeploy-nya itu menggunakan Cloudflare Page. Kemudian domain itu kita menggunakan domain public dengan SSL otomatis. Nah, yang ketiganya integration dan production. Yang pertama integrasi webhook URL-nya dari localhost menggunakan URL production. Terus yang kedua deploy N8N-nya untuk sebagai domain. Terus yang ketiga final testing end-to-end-nya. Masuk ke workflow-nya, yang pertama kita menggunakan webhook sebagai pintu masuk dengan fungsi endpoint penerima data. Konfigurasinya metodenya post, path-nya event registration, respond mode-nya last node, data JSON yang diterimanya tadi ada nama, email, WhatsApp, instansi, sesi, timestamp. Keunggulan menggunakan webhook ini real time multiple concurrent request. Jadi kita menggunakan ini tadi menggunakan post, path-nya event registration, autentikasinya nggak ada. Terus responnya respon yang terakhir, respon datanya all entire. Kemudian node yang kedua itu ada Google Sheet, yaitu sebagai database. Fungsinya itu untuk penyimpanan data. Jadi data-data yang mereka isi dari sebelumnya menggunakan HTML tadi itu akan disimpan dan otomatis masuk ke Google Sheet-nya. Ini untuk Google Sheet-nya itu sesuai dengan apa yang ada di interface, ya, sesuai di webhook. Ada nama, email, WhatsApp, kemudian ada instansi, sesi, dan tanggal daftar. Kemudian untuk koneksinya itu kita mungkin
Auth2 API, yaitu keunggulannya itu akses mudah via browser, kolaborasinya untuk real time, kemudian backupnya secara otomatis. Coba kita tunjukin dulu untuk settingannya. Ya, untuk settingan yang tadi auto recommend itu ada di bagian pertama, yaitu menggunakan Google, akun Google kita tinggal dimasukkan di situ. Nanti otomatis akan terkirim masuk ataupun ke Google Sheet yang akun email itu terdaftar di tadi. Terus yang ketiga, dan menggunakan Note Gmail untuk email konfirmasinya. Gmail ini memiliki fungsi untuk pengiriman notifikasi. Operasinya itu dia send email, konfigurasinya itu ada di sini. Ini operasinya send, to-nya untuk email yang nanti dikirimkan ke sini. Ini kan dimasukkan email, terus format dan lain-lainnya juga lengkap. Terus ada quote. Gmail ini memiliki kelebihan karena kuotanya itu banyak, ada 2000 lebih setiap harinya, dan itu gratis. Terus keunggulannya personal dan terpercaya, deliverability-nya tinggi, dan zero cost. Mana ya? Seperti ini email yang akan dikirimkan. Terus keunggulan dari sistemnya itu ada efisiensi operasional, proses otomatisnya itu real time, kurang dari 2-3 detik, data terstruktur rapi di Google Sheet, email konfirmasi instan, zero human intervention needed, biaya minimalnya itu gratis semuanya. Kita pakai N8N-nya gratis, Cloudflare-nya gratis, dan semuanya gratis. Terus skalabilitasnya bisa handle multiple concurrent request. Terus distribusi global via Cloudflare, ada SSL dan security by default. Terus user experience-nya interface modern dan responsif. Oh ya, cara deploy-nya. Ya, untuk cara deploy-nya, karena kita sebelumnya udah nge-deploy, kita buat deploy ulang aja. Kita di Cloudflare-nya kita klik di sini ada tulisan new deployment, kita klik saja. Nah, di sini ada drag in or click to upload a file of folder. Jadi kita tinggal drag aja nanti kalau ini kan udah dokumennya, foldernya. Langsung kalau ingin mengunjungi website, tinggal klik di ujung sebelah kanan ada tulisan visit, dan otomatis kita akan langsung ke alamat dari domain yang diberikan dari Cloudflare, yaitu ini sudah disediakan. Ini untuk alamat domainnya menggunakan event.wildanaditya, itu untuk alamat domainnya dari website yang telah di-online-kan melalui Cloudflare. Ini diisi, wajib diisi semuanya, dan daftar sekarang. Ini harus di production URL dulu. Nah, ini juga bisa mendaftar untuk peserta lain. Nah, tadi data yang sudah dikirimkan itu tuh akan masuk ke sini, ke database-nya. Dan kalau sudah mengirimkan ini, kita akan otomatis mendapatkan email seperti ini. Ini adalah codingan untuk indeksnya dari yang tampilan tadi. Ya, ini untuk codingannya. Yang pertama, pada line pertama ini sampai line bawah, sampai line yang ke
100. Ini tuh untuk mengatur ataupun membuat dari tampilan dari websitenya. Ini untuk mengatur font, bentuk fontnya seperti apa, terus warna backgroundnya itu kita inginnya warna apa. Nah, ini di sini kita mengatur di sini untuk warna background itu kita menggunakan warna ungu. Lalu di bawahnya lagi, nah pada di sini inilah untuk membuat pengisian dari websitenya tersebut. Ada pendaftaran workshop, kemudian informasi workshop, kemudian di sini ada pilih sesi juga, kemudian di sini ada untuk divisi kelas ya kita nama lengkap segala macam untuk mengisi, kemudian email nanti. Terus bagian sini konsep webhook ini adalah untuk dimana nanti webhook ini akan menerima link yang kita cantumkan di sini. Jadi webhook ini dari webhook yang sebelumnya, dari webhook ini dia itu memiliki link post. Di sini ada 2 link, ada test dan production. Kalau test URL ini digunakan hanya untuk kita untuk mengetes saja. Jadi kita harus ngeklik execute berkali-kali untuk mendapatkan emailnya, supaya website dan email dan Google Sheet ini saling terintegrasi. Jadinya tes ini tuh hanya mengetes saja. Ini pun ada linknya. Tapi kalau misalkan kita ingin websitenya ini bekerja secara real time, kita menggunakan dari webhook itu sudah menyediakan production URL, yang dimana kita tidak perlu nih yang namanya ngeklik execute terus di end apa net-netnya. Jadi kita hanya perlu menyalin saja dari link ini. Dari link ini kita salin saja, lalu kita salin di sini nih, di kodenya menggunakan kode webhook URL. Kita tinggal salin saja ke sini, nanti otomatis dia akan mengambil ataupun mengirimkan data-data yang diisi dari interface ataupun web yang kita buat ini ke webhook, dan akan langsung mengirimnya juga, mengintegrasikannya ke Google Spreadsheet dan mengintegrasikan lagi ke email untuk segera mengirimkan notifikasi ke pendaftar. Nah, itulah alurnya kita. Jadi dari webhook, terus dari webhook ini akan mengirimkan database-nya. Oh ya, webhook ini sebagai pintunya tadi, mengirimkan URL-nya. Terus kalau sudah mengirimkan kayak gini, itu bakal database-nya akan masuk ke Google Sheet. Dan nanti kalau pesertanya sudah mengirimkan dan masuk ke Google Sheet, kan ada emailnya ya. Emailnya akan mengirimkan pesan konfirmasi kalau peserta itu sudah mendaftar gitu. Nah, kesimpulan dari kita, pencapaian utamanya jadi sistem fully fungsional dan terintegrasi. Terus performanya 100% itu akan sukses. Terus 2,3% responnya nggak sukses karena tadi doang yang memakai link URL-nya. Terus cost efektifnya itu 0 karena semuanya kita memakai yang gratis. Terus yang keempat ada reliable dan skapabilitas. Terus manfaat praktisnya mengurangi beban kerja administratif yang drastis, meningkatkan akurasi data, no human error, aksesibilitas teknologi untuk organisasi kecil. Manfaat dari akademisnya itu kontribusi body of knowledge, workflow automation, dokumentasi, best practice, multi-platform integration. Dah. Cukup sekian dari presentasi di kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.